Hai semuanya, pernah nggak kamu ngerasa udah nabung, udah nahan jajan boba, udah tahan godaan diskon, tapi pas lihat isi rekening, kayak numpuknya tuh nggak seberapa, kayak, loh kok segini doang sih? Padahal udah merasa jadi manusia paling hemat se-RT. Nabung itu konsepnya simpel banget sih, yaitu dengan taruh duit ke tempat yang nggak akan kamu pakai di awal. Tapi, praktiknya tuh ribet banget. Kadang kita kejebak mindset lama yang bikin nabung malah jadi beban. Bahkan banyak yang nganggep nabung itu kayak nyiksa diri. Padahal kalau tahu caranya, nabung tuh bisa lebih enteng dari buka toples kue lebaran yang isinya tinggal remah. Masalahnya bukan karena kamu males nabung, tapi lebih ke arah caranya yang salah. Atau lebih tepatnya, nggak cocok. Kadang kita maksa pakai cara nabung yang katanya efektif buat orang lain. Padahal buat kita justru nambah stres. Kayak pakai baju orang lain, ya bisa sih, tapi sesek napasnya. Nah, yang kita butuh tuh bukan sekadar cara nabung yang benar, tapi cara nabung yang nyambung sama pola hidup kita sendiri. Kalau kamu selama ini ngerasa tabungan kamu nggak pernah beneran naik-naik, bukan berarti kamu boros. Bisa jadi kamu cuma belum nemuin pola yang tepat. Seringkali kita mikir kalau nabung itu harus sisa. Uangnya masuk dulu, dipakai buat hidup, baru sisanya ditabung. Tapi kenyataannya, sisa itu sering banget nol. Ajaib ya, gaji masuk 2 juta, dipakai 1.900.000 buat jajan, nongkrong, top up game, pas akhir bulan tersisa 10.000. Itu juga udah nempel di GoPay. Banyak orang yang mencoba metode yang katanya jitu, yaitu bikin rekening khusus tabungan, di mana tiap awal bulan langsung transfer sekian persen dari gaji. Tapi tetap aja bocor. Kenapa? Karena ternyata punya 2 rekening itu nggak ngejamin seseorang bisa nahan diri. Apalagi zaman sekarang, tinggal klik doang, duit pindah. Apalagi kalau rekening itu ada aplikasinya dan saldonya kelihatan terus tiap buka HP. Godaannya lebih parah dari mantan yang tiba-tiba ngajak balikan. Sampai akhirnya ada cara yang ini tuh lumayan cocok. Nggak instan tapi masuk akal. Cara nabung yang bikin kamu bakalan ngerasa nggak kayak lagi nyiksa diri, tapi tetap ada progres. Salah satu hal pertama yang wajib disadari adalah mindset nabung itu harus dibalik. Bukan nabung dari sisa pengeluaran, tapi pengeluaran yang disisain dari tabungan. Jadi begitu duit masuk, langsung dipecah dulu buat ditabung, baru sisanya boleh kamu pakai ke hal lain. Ini konsep yang rada mirip bayar utang. Kamu nabung dulu, baru sisanya buat hidup. Karena kalau kita ngandelin sisa, ya jangan kaget kalau akhirnya nggak nyisa sama sekali. Masalah berikutnya, nabung itu kadang terlalu serius. Jadi kerasa berat banget. Kamu pernah nggak nulis di kertas target tabungan? Dalam setahun harus punya 20 juta. Tapi bulan pertama aja udah kelupaan. Kenapa? Karena kita bikin nabung itu kayak proyek negara. Terlalu sakral. Padahal nabung itu bisa fun. Beneran. Nggak percaya? Banyak orang yang udah nyoba metode yang super receh tapi manjur. Yaitu nabung recehan. Jadi tiap dapat uang kembalian, langsung masukin ke wadah khusus. Mulai dari 1.000-an, 2.000-an, sampai 5.000-an. Dan kamu bisa bikin aturan, yaitu uang receh tersebut haram dipakai kecuali darurat banget. Maka dalam waktu 2 bulan kamu akan melihat keajaiban, di mana jumlahnya bisa cukup buat beli pulsa 1 bulan. Dan ini bukan masalah jumlahnya, tapi karena kamu mulai ngerasa, ternyata nabung tuh nggak harus gede-gede juga bisa bikin happy. Dan yang paling penting, kamu mulai kebiasaan nyisihin. Kadang yang kita butuhin bukan cara yang sophisticated, tapi cara yang nyampe ke otak dan hati kita. Kalau kamu tipe yang gampang ke distract sama Shopee flash sale, coba deh bikin tantangan nabung ala game. Misalnya, tiap kamu batal beli barang nggak penting, langsung transfer duit yang sama ke rekening tabungan. Jadi semacam sistem reward buat keputusan keuangan yang waras. Kamu akan kaget sendiri karena ternyata kamu bisa nabung cuma dari batal-batal belanja. Ada juga cara yang lebih teknikal, tapi aku jamin worth it, yaitu dengan auto debit tabungan ke instrumen investasi. Jadi, daripada kamu naruh uang di rekening biasa yang gampang banget diambil, mending langsung auto transfer ke reksadana atau deposito atau apapun yang lebih susah dicairin. Bukan berarti uangnya hilang, cuma jadi lebih ribet aja kalau mau diambil. Dan keribetan itulah yang jadi pelindung utama dari tangan gatel. Tapi ingat ya, tujuan nabung itu bukan buat dipajang atau dikumpulin doang. Nabung tuh alat buat bikin hidup lebih aman, lebih tenang. Jadi kamu nggak perlu deg-degan tiap ada kejadian mendadak kayak ban bocor atau laptop rusak. Tabungan itu kayak perisai. Dan lucunya, makin tebal tabungan kamu, makin tenang hidup kamu jalanin. Yang perlu dihindari adalah nabung cuma karena pengen ngikutin tren. Misalnya, kamu lihat orang pamer saldo 6 digit di TikTok, langsung insecure,
Terus kamu nabung karena pengen bisa posting juga. Nggak salah sih, tapi lama-lama motivasi itu bakalan luntur. Karena nabung yang niatnya buat flexing, biasanya kalah sama rasa lapar dan lapar diskon. Nabung itu harus ada tujuan yang relevan. Entah buat dana darurat, biaya nikah, modal usaha, atau sekadar biar hidup kamu nggak panik tiap awal bulan. Aku pernah diskusi sama temen yang kerjaannya nggak tetap. Penghasilannya naik turun, kadang sebulan gede banget, kadang juga kecil banget. Dia bilang, aku nggak bisa nabung, karena gaji aku nggak tetap. Tapi setelah ngobrol lama, ternyata yang dia butuh bukan gaji tetap, tapi kebiasaan tetap. Mau penghasilan kamu itu 2 juta atau 20 juta, kalau nggak ada sistem ya tetap aja bocor. Bahkan orang gaji gede pun bisa nggak punya tabungan kalau gaya hidupnya nggak dikendalikan. Jadi bukan soal berapa, tapi gimana cara kamu ngatur. Makanya penting banget buat punya sistem pribadi yang cocok. Ada orang yang cocok nabung harian, setiap hari nyisihin 10.000. Ada juga yang mingguan, bahkan ada yang pakai metode warna amplop. Setiap amplop buat kebutuhan tertentu, jadi kamu punya batasan yang kelihatan. Kelihatan receh, tapi sebenarnya powerful. Karena manusia itu gampang kalap kalau duitnya ngumpul. Tapi kalau udah dipisah-pisah kayak nasi kotak, kamu jadi mikir 2 kali sebelum ngambil. Nah, ada juga metode visual. Jadi bikin grafik tempel di dinding kamar, tiap berhasil nabung sejumlah target, warnain grafiknya. Lama-lama penuh, dan kepuasan itu nyata. Kayak main game yang progresnya kelihatan. Karena kadang kita butuh pencapaian yang bisa dilihat biar makin semangat. Kemudian, ada satu hal penting yang sering dilupain orang waktu ngomongin nabung, yaitu sabar. Ini bukan kalimat bijak doang ya, tapi emang penting. Kamu nggak bisa nabung hari ini terus berharap seminggu kemudian langsung kaya. Nabung tuh kayak nanam pohon. Butuh waktu, butuh konsistensi. Tapi ketika kamu udah ngelewatin fase awal yang berat itu, sisanya bakal lebih ringan. Dan suatu saat kamu bakal bersyukur karena udah mulai dari sekarang. Lucunya, makin kamu terbiasa nabung, makin kamu sadar kalau hidup itu sebenarnya nggak butuh banyak. Kamu jadi lebih hemat bukan karena pelit, tapi karena kamu punya prioritas. Kamu tahu mana yang penting, mana yang cuma lapar mata. Dan dari situ, kamu bukan cuma punya tabungan, tapi juga punya kendali, dan itu nggak ternilai. Satu hal terakhir yang pengen aku sampaikan adalah, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita nabung semangat banget di awal, tapi pas kejeblos sekali langsung nyerah. Padahal proses nabung itu nggak harus lurus. Ada kalanya kamu harus pakai tabungan kamu, dan itu wajar. Justru itu bukti kalau kamu nabung buat sesuatu. Nggak usah ngerasa gagal karena tabungan kepake. Selama kamu bisa mulai lagi, kamu masih di jalur yang benar. Nabung bukan buat nyiksa, bukan buat ikut-ikutan, bukan buat pamer. Nabung itu buat kamu sendiri, buat masa depan yang lebih tenang, buat tidur yang lebih nyenyak, dan buat hidup yang nggak selalu ngerasa ngejar-ngejar uang. Jadi mulai aja dulu dari yang kecil, dari yang receh, dari yang kamu mampu. Karena dari situlah tabungan kamu tumbuh, pelan tapi pasti. Jangan nunggu udah punya lebih dulu, baru mau nabung. Karena justru dari nyisihin yang sedikit itu, kita belajar banyak hal. Disiplin, tanggung jawab, dan yang paling penting, sabar. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.